Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, hari ini kita mau sama-sama kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang ke-6. Tapi sebelum kita belajar dan memahami tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur buat kasih setiamu Bapa dalam hidup kami, bersyukur buat kebaikan, bersyukur buat segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sungguh sempurna ya Bapa dalam hidup kami. Dan kalau saat ini Bapa, kami akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi kami, beri kami hikmat marifat daripada Tuhan untuk memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga kami semakin hari semakin paham dan tahu apa yang menjadi maksud tujuan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tolong kami Bapa untuk mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-6. Ya. Perikop di sana dinyatakan bahwa tabut dikembalikan kepada orang Israel. Perlu kita pahami dan kita ketahui bahwa ketika tabut perjanjian Tuhan ini direbut oleh orang-orang Filistin pada saat itu, lalu dibawa kepada kawasan orang-orang Filistin pada saat itu, maka orang Filistin pada saat itu menerima sebuah bisa dibilang kutukan yang luar biasa ketika tabut perjanjian Tuhan itu ada di sana. Ya, ketika tabut perjanjian Tuhan turun ke tanah orang Filistin, tabut itu ditaruh di pasal yang kelima ya, kemarin kita pelajari bahwa ditaruh di kuil Dagon ya, tempat penyembahan berhala orang-orang Filistin pada saat itu ya. Kita bisa melihat di pasal yang kelima apa yang terjadi ya, bahwa betapa parahnya, betapa luar biasanya penderitaan yang dialami oleh orang-orang Filistin pada saat itu. Kenapa hal itu terjadi? Ya, kita harus pahami ini bahwa tabut perjanjian Allah adalah bukti kehadiran Tuhan di sini. Ya. Tabut perjanjian Allah adalah bukti kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa itu. Ketika bangsa itu menyembah Tuhan, ketika bangsa itu percaya kepada Tuhan, maka bangsa itu akan diberkati. Ketika bangsa itu menyepelekan kehadiran Tuhan di tempat itu, maka itu akan menjadi sebuah momok yang luar biasa. Ya, akan menjadi sebuah kutuk yang luar biasa bagi bangsa yang pada saat itu mengambil alih tabut perjanjian Allah itu. Ya, maka dari itu di ayat yang ke-6, di pasal yang ke-6, orang-orang Filistin, bangsa Filistin pada saat itu sudah merasa jerak, kapok terhadap tabut perjanjian ini. Lalu mereka berencana untuk mengembalikan tabut perjanjian ini kepada tempat. Kita bisa melihat di ayat yang pertama, setelah 7 bulan lamanya tabut itu ada di daerah orang Filistin, maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung, lalu berkata kepada mereka, apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempat. Ya. Setelah 7 bulan lamanya mereka menderita karena ada tabut perjanjian di situ. Bahkan tabut perjanjian Allah ini, bahkan tabut yang kita nyatakan bahwa kehadiran Allah ini ditempatkan di kuil-kuil penyembahan berhala. Maka Allah murka, Allah marah, lalu Allah memberikan borok dan sebagainya kepada orang-orang Filistin pada saat itu. Dengan ketakutan orang Filistin pada saat itu, dia mengundang para imam, dia mengundang para petenun, lalu menyampaikan kepada para orang-orang itu bahwa bagaimana cara kami harus mengembalikannya ini ke tempatnya yang semula ya, karena tabut ini sangat membuat orang-orang Filistin menderita dan sebagainya. Lalu disampaikan ada persyaratannya, membuat patung borok gitu ya, dari emas, membuat patung tikus dari emas dan sebagainya, lalu dikembalikan ya. Ada banyak persyaratan khusus yang disampaikan pada saat itu oleh para imam, para petenung pada saat itu, sehingga tabut ini bisa dikembalikan dengan baik. Ya. Bahkan lembu yang digunakan adalah lembu yang menyusui, yang belum pernah kena kuk atau pernah dijadikan kendaraan untuk dibebani gitu ya. Khusus, semuanya khusus. Untuk tabut ini secara khusus ada persyaratan khusus yang dipersiapkan sehingga tabut ini bisa kembali ke tempatnya dengan semula. Bahkan kalau kita membaca di Alkitab ini, di ayat yang ke-7 ya,
Oleh sebab itu ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui yang belum pernah kena kuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah supaya jangan mengikutinya lagi. Kemudian ambillah tabut Tuhan, muatkanlah itu ke atas kereta dan letakkanlah benda-benda emas yang harus kamu bayar kepadanya sebagai tembusan salah ke dalam suatu peti di sisinya, dan biarkanlah tabut itu pergi. Perhatikanlah, apabila tabut itu mengambil jalan ke daerahnya, ke Bet-Semes, maka dialah itu yang telah mendatangkan malapetaka yang hebat ini kepada kita. Dan jika tidak, maka kita mengetahui bahwa bukanlah tangannya yang telah menimpa kita. Kebetulan saja hal itu terjadi kepada kita. Bayangkan hal ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Ketika penderitaan itu sudah datang berkali-kali karena kehadiran tabut Tuhan di sana, orang-orang Filistin masih tidak percaya, masih meragukan bahwa tabut Tuhan ini bukan tabut Tuhan ini yang menyebabkan malapetaka ini, gitu ya. Kita lepas saja dengan lembu yang ada, biar tabut itu berjalan sendiri. Kalau tabut itu sampai kepada Bet-Semes, ya, ke daerahnya, maka berarti benar Tuhan yang bekerja selama ini bertindak, Allah Israel bertindak terhadap kehidupan bangsa Filistin pada saat itu, ya, mendatangkan malapetaka dan sebagainya. Tapi dia katakan kalau seandainya dia berjalan tidak menuju Bet-Semes, ya, berarti ini bukan pekerjaan tangan Tuhan, memang kebetulan aja kita dapat tulah-tulah ini atau malapetaka ini. Itu kata firman Tuhan, ya, kata orang-orang Filistin pada saat itu. Lalu ayat yang ke-10, demikianlah diperbuat orang-orang itu. Mereka mengambil 2 ekor lembu dan yang menyusui dipasangkan pada kereta, tetapi anak-anaknya ditahan di rumah. Maka mereka meletakkan tabut Tuhan ke atas kereta, juga peti berisi tikus-tikus emas dan gambar benjol-benjol mereka. Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Bet-Semes. Ya, perhatikan, ya, Tuhan membuktikan lagi bahwa memang ini tangan Tuhan bekerja atas kehidupan orang Filistin pada saat itu, ya. Jalan yang ke Bet-Semes melalui satu jalan raya sambil menguap dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan raja-raja kota orang Filistin itu berjalan di belakangnya sampai ke daerah Bet-Semes. Ya, kita bisa melihat ini ada sebuah bukti, sekalipun orang-orang itu tidak percaya kepada Tuhan pada saat itu, Tuhan buktikan, ya, melalui apa yang mereka percayai. Ya. Mereka percaya kalau kereta ini berjalan sendiri dan menuju ke Bet-Semes, berarti benar Tuhan yang bekerja. Tapi kalau enggak, ya kebetulan aja kita kena tulah, katanya. Tapi Tuhan membuktikan ini kembali dalam kehidupan orang-orang Filistin, bahwa Tuhan itu berdaulat dan berkuasa. Akhirnya kereta ini jalan ke Bet-Semes menuju kepada tempatnya, kata firman Tuhan. Ya, kita perhatikan ini. Ini ada hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Ya, orang-orang Bet-Semes sedang menuai gandum di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampaklah kepada mereka tabut itu. Lalu bersukacitalah mereka melihatnya. Perhatikan ini. Mereka bersukacita karena kehadiran Tuhan di Bet-Semes. Tapi ada hal yang mereka tidak pahami. Kereta itu sampai ke ladang Yosua, orang Bet-Semes itu, dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar. Mereka membelah kayu kereta itu dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Ya, orang-orang suku Lewi menurunkan tabut Tuhan dengan peti yang ada di sebelahnya, yang di dalamnya ada benda-benda emas itu, lalu menaruhnya di atas batu besar itu. Dan pada hari itu orang-orang Bet-Semes mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Tuhan. Ini hal yang luar biasa, ya. Mereka menyambut kehadiran Tuhan. Mereka mempersembahkan segala sesuatu all out untuk memuliakan Tuhan. Ketika kelima raja orang Filistin melihat hal itu, pulanglah mereka ke Erkon pada hari itu juga. Ya. Inilah benjol-benjol emas yang dibayar orang Filistin kepada Tuhan sebagai tebusan salah dari Asdod 1, dari Gaza 1, dari Askelon 1, dari Gad 1, dan dari Ekron 1. Lagi tikus-tikus emas menurut jumlah segala kota orang Filistin, kepunyaan kelima raja kota itu, baik kota-kota yang berkubu maupun di dusun-dusun sekitarnya, dan batu besar yang di atasnya diletakkan mereka. Tabut Tuhan di ladang Yosua orang Bet-Semes itu adalah saksi sampai hari ini. Ya, perhatikan di ayat yang ke-19. Ini satu hal yang luar biasa, ya. Saya mengingat kembali ketika peristiwa pemindahan tabut ini, ya, anak-anak dari Imam Eli, ya. Kita lihat ini. Dan dia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Perhatikan ini, ya. Dia melihat ke dalam tabut Tuhan.
ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Dan orang-orang Bet-Semes berkata, siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita? Ya. Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat Yarim dengan pesan, orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan, datanglah dan angkutlah itu kepadamu. Perhatikan kekudusan Tuhan, ya. Kekudusan Tuhan sangat-sangat tidak bisa disentuh atau bahkan dilihat oleh manusia. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara, ya. Padahal orang-orang, kalau kita bisa melihat bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, gitu ya, umat-umat punyaan Tuhan, tapi mereka terbunuh karena mereka melihat tabut Tuhan itu. Ya. Lalu 70 orang rakyat itu juga berkabung karena Tuhan menghajar mereka dengan dahsyat. Arti kehadiran Tuhan adalah itu sebuah kekudusan yang tidak bisa disentuh oleh manusia. Segitu kudusnya Tuhan, segitu mulianya Tuhan, segitu sucinya Tuhan, maka kita orang yang berdosa tidak layak dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa bayangkan ini, kita bisa perhatikan ini, ya, apa yang menjadi penjelasan dari pasal 6 ini, berbicara tentang tabut Tuhan, kehadiran Tuhan, di mana Tuhan hadir, di situ ada kekudusan yang luar biasa. Bayangkan keberdosaan kita manusia tidak bisa dianggap layak oleh Tuhan pada saat ini. Bayangkan keberdosaan kita manusia menjadikan kita mati ketika kita melihat tabut perjanjian Allah itu. Bayangkan keberdosaan kita sangat-sangat keji dan tidak layak di hadapan Tuhan itu. Maka dari itu sangat bersyukurlah kita seharusnya sebagai orang yang percaya di masa kini, hidup dalam masa anugerah, zaman anugerah. Kita bisa datang berdoa sendiri kepada Tuhan, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Tapi semuanya kita sepelekan, tapi semuanya kita buang sia-sia, ya. Segala sesuatu yang Tuhan berikan dan Tuhan persiapkan dengan sia-sia, dengan cuma-cuma untuk kita bisa nikmati, tapi kita tidak bisa nikmati dengan sempurna. Kita tidak bisa menikmati dengan baik hal-hal itu. Maka dari itu, hari ini saya mau katakan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus kita, ya. Bahkan kita tidak melewati atau kita tidak melihat masa-masa di mana orang hanya melihat tabut perjanjian bisa mati. Orang-orang hanya melihat tabut Allah dia bisa mati, ya. Orang-orang hanya ingin menyelamatkan tabut itu sebelum jatuh ke bawah, dipegang, orang yang megang itu mati. Ya, kekudusan Tuhan tidak bisa disentuh oleh manusia yang berdosa. Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, untuk membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Dan dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bila firman ini boleh meneguhkan kita, ya, boleh menguatkan setiap kehidupan kita. Kita boleh menghadirkan tabut itu, kita boleh menghadirkan Allah dalam hidup kita. Kalau kita percaya dan Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita pribadi maupun rumah tangga, maka hidup kita akan diberkati. Tapi ketika kita hadirkan Tuhan, ya, kita hadirkan Allah dalam kehidupan rumah tangga kita pribadi kita, tapi kita sendiri tidak percaya kepada Tuhan, tapi kita sendiri tidak fokus untuk menyembah Tuhan, justru kita fokus terhadap hal-hal lain yang membuat Tuhan cemburu, ya. Mungkin kejadiannya bisa seperti orang Filistin, ya. Kita diterpa malapetaka dan sebagainya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya sama Tuhan, percayalah kepada satu Tuhan, fokuslah kepada Tuhan kita, jangan menduakan Tuhan, ya. Dalam 1 Korintus juga dijelaskan bahwa Tuhan itu, kalau mau menyembah Tuhan, persembahkanlah kepada Tuhan, jangan persembahan kepada Allah-Allah lain lagi, ya. Kalau mau persembahkan kepada Tuhan, ya. Jangan kita percaya Tuhan tapi kita percaya mamon, jangan. Percayalah kepada Tuhan.
Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya dalam setiap kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan, nikmati kasih-Nya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat kasih setiamu dan kebaikanmu, terus mengingatkan kami Bapa tentang bagaimana pentingnya kami hidup sebagai orang percaya kepada Tuhan. Biarlah kami boleh terus percaya dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dan dipermuliakan dalam hidup kami Bapa. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kami, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, kami yakin akan mendatangkan berkat yang luar biasa dalam hidup kami ya Bapa. Bukan kutuk, bukan malapetaka, namun berkat Tuhan melimpah atas hidup kami. Ajar kami untuk terus percaya kepada Engkau, satu-satunya Allah, Tuhan yang esa, yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan sepenuhnya kehidupan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menjalankan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.